Ya, sahabat Suara Serak, kisah Yekui berlanjut lagi di 1974 ya hingga 1979 dengan judul Kembali ke Puncak Kultivasi. Selamat mendengarkan cerita ini, semoga terhibur dan semoga bahagia selalu. Yekui berkonsentrasi penuh pada alkimia, sama sekali tak menyadari bahwa alis panjang telah mencomblangkannya. Bertunangan, dari sini kisah dokter tanpa tanding Yekiyu berlanjut. Ketika Raja Zhou mendengar dua kata ini, dia menatap Yekui dan berseru, "Saya hanya takut teman kecil Ye tak akan setuju." "Tak apa-apa," alis panjang berseru, "Dao yang malang tahu tanggal lahir bocah ingusan itu. Saya bisa menulis surat pernikahan dengan senior masing-masing dan menukarnya satu sama lain untuk hak asuh bersama." Mata Raja Wu dari Zhou berbinar. "Senior, selama ada surat nikah, tak ada rasa takut bocah ingusan itu akan menyangkalnya ketika saatnya tiba." Alis panjang berseru sambil tersenyum, "Selain itu, saya adalah sahabatnya, dan bocah ingusan itu biasanya mendengarkan saya, jadi saya juga akan membujuknya." "Bagus, ayo lakukan seperti yang kamu katakan." Raja Wu dari Zhou bertanya kepada alis panjang, "Apakah kamu memiliki pena dan kertas?" "Ya," alis panjang mengeluarkan dua pena dan dua lembar kertas dari dalam cincin spasialnya. Setelah menerimanya, Raja Wu dari Zhou hendak menulis surat pernikahan, tapi dia dihentikan oleh alis panjang. "Apa maksudmu?" Raja Wu dari Zhou sedikit kesal, jika dia adalah Raja Zhou Agung, tak ada yang berani menghentikannya seperti ini. Alis panjang berseru, "Senior, saya adalah teman baik dari bocah ingusan itu, jadi saya secara alami harus memikirkan kebahagiaan seumur hidupnya. Pertama, putri yang akan dinikahi oleh bocah ingusan itu harus berkarakter baik dan berpenampilan cantik, kalau tidak, saya tak akan menulis surat pernikahan ini." Raja Wu dari Zhou tertawa dan berseru, "Jangan khawatir, tak akan ada masalah dengan penampilan dan karakter." Alis panjang itu menambahkan, "Kedua, putri yang ingin dinikahi oleh bocah ingusan itu tak boleh terlalu tua. Jika tidak, sapi jantan muda itu akan memakan rumput tua dan saya khawatir bocah ingusan itu tak akan mau." Raja Zhou berseru, "Kamu tak perlu khawatir tentang ini. Putri yang akan dinikahi teman kecil Ye haruslah putri cucuku, dan menurut perkiraanku, usianya hampir sama dengan teman kecil Ye." Alis panjang berseru, "Ketiga, meskipun bocah ingusan itu bisa menikahi putri Zhou Agung, dia tak akan bergabung dengan Zhou Agung. Bocah ingusan kecil dapat memiliki nama kuda yang diikat, tetapi tak ada seorang pun dari keluarga kerajaan Zhou besar yang dapat membatasi kebebasan pribadinya. Tak ada yang dapat mengganggu kemana bocah ingusan kecil ingin pergi atau apa yang ingin dia lakukan, apalagi menghentikannya. Terutama sang putri, dia harus mendengarkan bocah ingusan dalam segala hal." "Apakah ini sesuatu yang bisa kamu setujui, senior?" Ini, Raja Wu dari Zhou ragu-ragu. Alasan mengapa dia ingin Yekui menikahi putri Zhou Agung adalah karena dia menganggap Yekui memiliki bakat. Yekui telah menerima warisan Raja Naga. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka Yekui pasti akan tumbuh menjadi generasi pembudidaya di masa depan. Jika Zhou Agung memiliki kuda yang begitu kuat, bahkan jika dia jatuh di masa depan, Zhou Agung masih memiliki orang yang sangat kuat untuk diduduki, dan kerajaan Zhou Agung akan tetap kokoh. Tetapi jika dia ingin mengurung Yekui ke Zhou Agung, prasyaratnya adalah dia harus mendengarkan sang putri dalam segala hal. Syarat yang diajukan oleh alis panjang ini bertentangan dengan pemikiran terdalam Raja Wu dari Zhou, dan karena itulah Raja Wu dari Zhou ragu-ragu. Dia berseru, "Senior, kamu pernah menjadi Raja Zhou Agung, seorang raja besar. Kamu harus memahami bahwa naga di antara manusia seperti bocah ingusan itu tak akan pernah tunduk pada orang lain, apalagi tunduk pada kekuatan tertentu atau orang tertentu. Orang seperti dia harus didukung sepenuhnya dalam apapun yang dia lakukan." Dao yang malang mengenal bocah ingusan itu, dia adalah orang yang menghargai perasaannya dan tahu bagaimana membalas kebaikannya. Jika dia mendukungnya terlepas dari segalanya, maka bocah ingusan itu pasti akan berterima kasih. Jika tidak, itu hanya akan menjadi bumerang. Raja Wu dari Zhou ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan dan berseru, "Baiklah, Putri Zhou Agung akan menikahi sahabat kecil Ye, dan bersana dengan suaminya dan mendidik anak-anaknya, dan akan melakukan segalanya atas perintah sahabat kecil Ye."
Kurang lebih seperti itu. Orang asli yang alis panjang mengikuti dan berseru, saya punya satu permintaan lagi. Raja Wu dari Zhou berseru, tolong bicaralah. Alis panjang berseru, senior, seperti yang saya katakan sebelumnya, bocah ingusan kecil itu tak hanya tahu cara membuat pil, tetapi juga cara membuat senjata, dan dia juga seorang penyembuh yang hebat. Dia juga telah menerima warisan Raja Iblis, memiliki garis keturunan naga sejati, dan juga telah menerima kesempatan tertinggi dari Gunung Abadi. Dia juga telah memperoleh Kiklan Iblis dan setengah dari Kiklan manusia. Potensinya tak terbatas, dan kemungkinan besar dia akan mampu mencapai raja di masa depan. Seorang jenius sehebat dia tak mungkin terikat oleh wanita, senior tertentu. Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Ketika saya adalah Raja Zhou Agung, saya masih memiliki 3.000 selir di harem saya, dan saya memanjakan salah satu dari mereka setiap hari. Kutu Kupret, alis panjang mengutuk, ada rasa iri, diam-diam berseru, tak heran begitu banyak orang yang memberontak di zaman kuno, menjadi raja benar-benar keren, kekuatan besar, kekayaan yang tak tertandingi, setiap malam sebagai mempelai laki-laki, memikirkan itu semua membuat orang iri. Raja Wu dari Zhou bertanya, Tuan Dao, syarat apa lagi yang kamu miliki? Saya punya satu lagi. Alis panjang berseru, saya telah mendengar bahwa setengah dari sisa ki umat manusia ada di benua tengah. Saya harap dinasti Zhou yang agung dapat membantu bocah ingusan itu mendapatkan setengah dari sisa ki umat manusia dengan cara apapun. Senior, pikirkanlah, begitu bocah ingusan itu menjadi menantu laki-laki dinasti kerajaan Zhou yang agung, dia akan terikat pada klan kerajaan Zhou yang agung. Satu kemuliaan, satu kemakmuran, satu kerugian. Semakin kuat bocah ingusan itu, semakin jaya dinasti kerajaan Zhou yang agung. Raja bela diri Zhou setuju dalam satu tarikan napas. Baiklah, dinasti kerajaan Zhou yang agung akan membantu teman kecil Ye memperjuangkan setengah dari ki manusia yang tersisa. Setuju. Alis panjang tersenyum, senior, kamu bisa menulis kontrak pernikahan. Kedua pria itu masing-masing menulis surat pernikahan dan menukarnya satu sama lain. Ketika dia mendapatkan surat pernikahan, dia melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa nama sang putri kosong. Jadi dia bertanya, senior, mengapa nama sang putri tidak ditulis? Mengenai nama sang putri, saya akan menunggu sampai saya kembali ke dinasti Zhou yang agung untuk mengetahui lebih lanjut tentang namanya. Alis panjang berseru, baiklah, mari kita lakukan seperti yang dikatakan senior. Mereka berdua menyimpan surat nikah, saling bertukar pandang dan tersenyum tanpa berseru kata. Kakak, apakah kamu lelah? Saya akan menekannya untukmu lagi. Alis panjang itu berseru. Tak perlu. Sebelum Raja Wu dari Zhou bisa mengatakan apa-apa, alis panjang menekan bahunya. Dia menekan dengan sangat keras, dan sambil melakukannya, dia berseru, senior, apakah masih ada seorang putri di dinasti Zhou yang agung? Ya, Raja Wu dari Zhou berseru, keluarga kerajaan Zhou agung kita memiliki garis keturunan yang baik, dengan setidaknya selusin putri di setiap generasi. Alis panjang berseru, senior, meskipun saya seorang Taois, saya juga bisa menikah, saya tak keberatan menjadi sahabat karib seekor kuda di dinasti Zhou yang agung, mengapa kamu tak mempertimbangkannya? Raja Wu dari Zhou meludahkan satu kata di antara giginya, nyahlah. Mengapa menyuruhku pergi jika kamu tak mau mengatakannya? Saya bukan bola, bagaimana saya bisa menggelinding? Sebagai mantan Raja Zhou Agung, hanya itu yang kamu miliki. Kamu terlalu berpikiran sempit. Alis panjang berseru, junior saya adalah pria berbakat dengan wajah yang cantik, jadi akan menjadi kerugian tak hanya bagi kamu tetapi juga bagi Zhou Agung jika kamu tidak merekrut saya sebagai sahabat karib kuda kamu. Beraninya kau menyebut dirimu pria berbakat dengan wajah kutu kupret seperti itu. Kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah pria yang tampan. Alis panjang berseru dengan wajah serius, senior, sejujurnya, Dao yang malang juga memiliki kemampuan khusus. Jika kamu merekrut saya untuk menjadi sahabat karib kuda Zhou yang agung, maka dinasti Zhou yang agung pasti akan makmur. Raja Wu dari Zhou agak penasaran dan bertanya, kemampuan khusus apa yang kamu miliki? Saya bisa menabur benih, dan saya seorang pencuri dengan keterampilan yang baik.
Alis panjang berseru dengan senyum panas, jika kamu mengirimi saya seorang putri, saya akan mengembalikan 300 cucu kepada kamu. Raja Wu dari Zhou tersenyum, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Jika bukan karena masalah dengan kultivasinya, maka tak ada keraguan bahwa dia akan membuat alis panjang menjadi perkedel. Belum pernah dia melihat orang yang kutu kupret loncat dan tak punya udel seperti itu. Raja Wu dari Zhou menarik napas dalam-dalam dan berseru, jangan sebutkan masalah ini lagi. Jika kamu tak ingin menyebutkannya, siapa yang peduli untuk menikahi seorang putri? Ye Kui masih memurnikan pilnya dan sama sekali tak menyadari bahwa dia telah menjualnya. Bocah ingusan ini, dia benci kalau orang membuat keputusan untuknya. Jika dia tahu saya membantunya bertunangan, dia pasti akan memukuliku. Jadi ini adalah sesuatu yang belum bisa kami beritahukan kepadanya. Alis panjang berseru kepada Raja Zhou Wu, Senior, kamu tak boleh membiarkan bocah ingusan itu tahu tentang pertukaran surat pernikahan kita untuk saat ini. Dia belum ingin menikah, dan saya khawatir jika dia mengetahuinya, dia tak akan mau pergi ke benua tengah. Saya akan memberitahunya ketika Dao Yang Malang telah pergi ke Zhou Agung bersamanya. Bagus. Raja Wu dari Zhou setuju dalam satu tarikan napas. Senior, apakah punggung kamu sakit? Biar saya pijat untuk kamu. Alis panjang selesai berbicara dan meletakkan tangannya di pinggang Raja Wu dari Zhou. Pinggangku tak sakit, tak perlu menekannya. Raja Wu dari Zhou meraung dengan keras, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sentuh di tubuhku? Saya sedang memijatmu. Apa? Kamu tak menyukainya? Saya tak menyukainya, lupakan saja. Alis panjang menarik tangannya dan berdiri di samping, mengumpat dalam hatinya, orang tua ini dulunya adalah Raja Zhou Agung, kenapa dia tak memiliki satu pun harta karun padanya? Dia bahkan belum menyentuh cincin spasial, orang yang malang. Tekan neraka, terdengar suara nyaring di udara, seakan-akan guntur dari langit turun. Aroma yang kaya wangi mengalir ke lubang hidung, dan tarikan napas yang lembut, memberikan perasaan segar. Sudah selesai. Alis panjang berseru dengan takjub, saya tak menyangka bahwa bocah ingusan itu telah berhasil. Raja bela diri Zhou juga tampak terkejut dan berseru, melihat usia sahabat kecil Ye, dia pasti kurang dari 100 tahun, bukan? Telah dipromosikan menjadi guru dan tingkat surga di usia yang begitu muda, sungguh bakat yang menakutkan. Kurang dari 101 tahun. Alis panjang tertawa dan berseru, bocah ingusan itu baru berusia awal 20-an. Apa? Raja Wu dari Zhou tertegun. Alis panjang berseru, dia telah berubah dari tak tahu cara membuat pil menjadi seperti sekarang ini dalam waktu kurang dari 1 tahun. Raja bela diri Zhou bertanya, maksudmu mengatakan bahwa sahabat kecil Ye hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk dipromosikan menjadi guru dan tingkat surgawi. Alis panjang mengangguk, tepat sekali. Seorang jenius surgawi. Seorang jenius surgawi. Raja Wu dari Zhou memerah karena kegembiraan, seolah-olah dia sedang dalam pengaruh obat-obatan, dan berseru, seorang jenius surgawi, begitu dia menjadi sahabat karib dinasti Zhou yang agung, maka Zhou yang agung akan dapat melanjutkan kerajaannya selama ribuan tahun. Sangat bersemangat, kalau begitu saya akan menyiramkan air dingin pada kamu. Alis panjang berseru, senior, ada satu hal yang saya tak tahu apakah saya harus memberi tahu kamu. Raja Wu dari Zhou berseru, karena kamu tak tahu apakah itu pantas atau tidak, lebih baik tak mengatakannya. Mengapa orang tua ini tak mengikuti aturan? Alis panjang berseru, senior, saya pikir saya harus memberitahu kamu tentang masalah ini, bocah ingusan itu memiliki beberapa masalah. Apa masalahnya? Raja Wu dari Zhou bertanya, mungkinkah dia tak bisa melakukannya? Tak masalah. Dia adalah seorang master dan, dia bisa membuat beberapa ramuan afrodisiak sendiri. Tidak, tidak, alis panjang buru-buru melambaikan tangannya dan berseru, bukan karena tubuh bocah ingusan itu tak bisa melakukannya, tapi, mungkinkah dia memiliki masalah dengan karakternya? Itu tak mungkin. Zhou Guowang berseru, saya telah membaca banyak orang, saya tak akan pernah berpaling. Karakter teman kecil Ye jelas tak buruk, jika tidak, dia tak akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan saya. Guru Tao, sebagai sahabatnya, kamu tak bisa berbicara buruk tentang dia di belakangnya. Kalau tidak, hati-hati, saya akan memukulmu. Buset, kamu bahkan belum menjadi menantu dari dinasti Zhou yang agung, dan kamu sudah melindungi betismu.
Tapi itu lebih baik, saya harap kamu bisa melindunginya sampai akhir. Alis panjang berseru, senior, situasinya seperti ini, bocah ingusan kecil itu memiliki beberapa musuh di dunia kultivasi. Zhou Wuwang terkejut, apakah itu yang ingin kamu bicarakan? Alis panjang menganggukkan kepalanya, itu dia. Dalam hidup, siapa yang tak memiliki beberapa musuh? Apa yang kamu takutkan? Zhou Wuwang berseru, dia adalah menantu dari dinasti Zhou Agung saya, siapapun yang berani memusuhinya adalah musuh dinasti Zhou Agung, siapapun yang menyentuh teman kecil Ye, saya akan menamparnya sampai mati. Saya mencintai pria kuat sepertimu yang melindungi kekurangannya. Alis panjang itu tersenyum dan berseru, dengan ucapan kamu, saya merasa lega. Raja Wu dari Zhou bertanya, BTW, siapa musuhnya? Alis panjang berseru sambil tersenyum, mereka semua adalah karakter kecil, jadi lebih baik tidak menyebutkannya. Raja Wu dari Zhou berseru, sebaiknya kamu menyebutkan mereka kepada saya, jika saya bertemu mereka di masa depan, maka saya akan membantunya secara langsung. Alis panjang berseru, senior, musuh-musuh bocah ingusan itu semuanya adalah karakter kecil dan tak layak, benar-benar tak perlu menyebutkan mereka. Kamu adalah kekuatan besar, dulunya adalah Raja Zhou Agung. Saya khawatir jika saya menyebutkan nama mereka, saya akan menodai telinga kamu. Raja Wu dari Zhou dengan tegas berseru, tak masalah, kamu bisa memberitahuku. Alis panjang berseru, sebenarnya tak banyak musuh dari bocah nakal itu, dan mereka semua memiliki kultivasi rata-rata. Raja Zhou menyela dengan tak sabar, jangan ngebacot terus, sebutkan saja namanya. Hua, orang asli yang alis panjang itu berseru. Raja Wu dari Zhou mengerutkan kening, siapa Hua? Alis panjang menjawab, Hua adalah seorang putra Buddha dari kuil suara guntur agung dan gurunya adalah biksu suci Gunung Roh. Raja Wu dari Zhou berseru dengan jijik, kuil suara guntur agung hanya itu, saya tak takut padanya. Siapa lagi yang ada di sana? Ada juga dinasti kerajaan Wei yang agung dan keluarga dewa perangkian yang agung di benua tengah, kata alis panjang, dan wajah Raja Wu dari Zhou menjadi pucat mendengar ucapan ini. Dia adalah Raja Zhou Agung dan mengenal keluarga dewa perangkian agung dan dinasti Wei agung dengan sangat baik. Ada keheningan sejenak. Raja bela diri Zhou berseru, saya pernah menjadi pembudidaya nomor 1 di benua tengah. Saya tak takut pada mereka. Jika mereka berani menyerang teman kecil Ye, maka saya akan menghancurkan mereka semua. Senior itu sombong, kata alis panjang dengan pujian. Apakah ada lagi? Raja Wu dari Zhou bertanya. Masih ada lagi. Alis panjang berseru, bocah ingusan itu juga memiliki dendam terhadap 3 tanah suci besar. Wajah Raja bela diri Zhou tenggelam dengan marah. Seperti yang diketahui semua orang, 3 tanah suci besar adalah kekuatan teratas di tanah sisa timur, dengan banyak murid dan ahli. Raja Zhou tidak mengambil posisi dan bertanya, apakah dia punya musuh lain? Ya, alis panjang berseru, guru klan-klan Yin Yang, Wu Jitianzun, dan leluhur tertua dari senior agung klan pedang King Yun, keluarga Shen, mereka berdua adalah pembudidaya Raja Bijak, dan mereka memiliki dendam yang tak terpatahkan terhadap bocah nakal itu. Petik 2. Ucapan itu belum selesai. Tangan Raja Zhou mengulurkan tangan kepada pria alis panjang itu. Kalau begitu batal, kembalikan surat nikahnya. Meskipun Raja Wu dari Zhou mengagumi Ye Kui, ketika dia mendengar bahwa Ye Kui memiliki begitu banyak musuh, ususnya melilit seperti benang kusut karena penyesalan. 6 kekuatan teratas di Gurun Timur, 2 dinasti kerajaan di benua tengah, ditambah kuil Leiyin Agung. Dengan kata lain, Ye Kui memiliki musuh di mana-mana. Masing-masing dari mereka berasal dari tempat yang sangat besar. Bahkan jika kultivasinya dipulihkan ke puncaknya dan dia mencurahkan kekuatan dinasti Zhou yang agung, dia tak akan berani melakukan tembakan dengan begitu banyak kekuatan pada saat yang bersamaan. 8.000 tahun tanpa kematian, saya pikir itu adalah berkah. Tapi siapa tahu, satu kaki lagi salah melangkah maka saya pasti masuk ke dalam api neraka kehidupan. Jika saya tahu bahwa Ye Changsheng memiliki begitu banyak musuh, bagaimana mungkin saya ingin menikahi putri dari dinasti Zhou yang agung dengannya? Begitulah,
Salah satu keputusan saya telah membuat dinasti Zhou yang agung berada dalam bahaya untuk digulingkan setiap saat. Tidak, pernikahan ini harus dibatalkan. Raja Wu dari Zhou berseru lagi, Guru Tao, kembalikan surat nikah itu kepadaku, saya masih harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Senior, kontrak pernikahan telah disepakati, bagaimana kamu bisa kembali ke sana? Alis panjang bertanya sambil menyeringai, kamu tak takut pada bocah ingusan itu setelah mengetahui bahwa dia memiliki begitu banyak musuh, bukan? Omong kosong. Raja Wu dari Zhou secara alami tak akan mengakuinya dan berseru, saya pernah menjadi orang nomor 1 di benua tengah, jadi bagaimana saya bisa takut pada orang-orang itu? Alis panjang berseru sambil tersenyum, jika kamu tak takut, lalu mengapa kamu berbalik? Saya, kata Raja Wu dari Zhou, yang kehilangan ucapan. Alis panjang kemudian berseru, senior, barusan saya belum selesai, selain musuh-musuh itu, bocah ingusan itu memiliki musuh lain. Bukannya saya membencimu, musuh bocah ingusan itu sangat kuat dan bisa menghabisimu hanya dengan satu jari. Raja Wu dari Zhou mencibir, satu jari bisa menghabisiku. Mungkinkah itu pembudidaya tingkat raja? Saya berseru kepadamu, selama saya kembali ke puncak, bahkan pembudidaya tingkat raja pun tak bisa menghancurkanku dengan satu jari. Siapa yang kamu gertak? Alis panjang berseru dengan wajah lurus, senior, saya tidak menggertak kamu, musuh bocah ingusan ini pernah memenggal Raja Naga. Memenggal kepala Raja Naga. Zhou Wuwang berpikir bahwa ketika dia pertama kali memasuki sarang pemakaman naga, dia melihat tulang belulang Raja Naga dan melihat potongan yang halus. Meskipun sudah lama berlalu, ki pedang yang tersisa di atas luka itu sangat menakutkan. Dia juga merasakan aura yang bukan milik dunia ini dari atas pedang ki. Mungkinkah musuh yang kuat itu berasal dari dunia sekuler? Raja bela diri Zhou bertanya, saya pernah bertanya kepada Raja Naga siapa yang menghabisinya, tetapi dia tak memberitahu saya, mungkinkah kamu tahu? Tak hanya saya tahu, saya juga telah melihat segumpal kesadaran dewa. Alis panjang berseru dengan suara tinggi, dia ada di surga ke-33 di luar domain. Para dewa, wajah Raja Zhou berubah drastis. Alis panjang menindaklanjuti dengan kalimat yang hampir membuat Raja bela diri Zhou takut. Musuh bocah ingusan itu adalah penguasa klan dewa, yang dikenal sebagai Raja Dewa. Ucapan dari alis panjang ini seperti guntur surgawi yang bergulung-gulung, hampir menghancurkan hati dan hati Raja Zhou. Keringat dingin keluar dari dahi Raja Wu dari Zhou dan wajahnya menjadi pucat. Dia benci untuk mencekik dirinya sendiri. Kupret, apa yang telah saya lakukan sehingga layak mendapatkan ini? Bagaimana saya bisa berpikir untuk menikahi putri Zhou yang agung dengan dia? Anak ini, langit dan bumi, penuh dengan musuh. Sudah berakhir, dinasti Zhou yang agung sudah berakhir. Raja Wu dari Zhou termenung sejenak. Alis panjang itu melanjutkan, senior, apakah kamu sekarang merasa bahwa bocah ingusan kecil itu bukan hanya bakat, tetapi juga bakat langka di segala macam zaman? Bagaimana mungkin orang biasa bisa menyinggung perasaan begitu banyak orang? Adapun surat nikahnya, buku nikah dikembalikan padaku, tetap acaranya batal. Mata Raja Wu dari Zhou memerah. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa dia telah dijebak oleh alis panjang, dia memukuli Ye Kui sebelumnya, tetapi alis panjang memukulinya. Tujuan alis panjang melakukan ini adalah untuk menemukan pendukung untuk Ye Kui. Tapi sekarang, Raja Zhou tak ingin menjadi pendukung Ye Kui, dan bahkan, jika dia bisa memutar waktu, maka dia berharap dia mati di dasar gua, tak pernah melihat Ye Kui dan alis panjang. Alis panjang berseru dengan wajah tegas, kontrak pernikahan baru saja disepakati, bagaimana kamu bisa kembali ke sana? Bahkan tak secepat itu untuk membalikkan pipi yang lain, apalagi bertobat dari pernikahan. Orang biasa hanya melakukan apa yang mereka katakan, apalagi kamu pernah menjadi Raja Zhou Agung, bagaimana kamu bisa mengingkari janji kamu? Raja Wu dari Zhou menatap alis panjang dengan marah, mengutuk, itu karena saya tak tahu tentang situasi Ye Kui, jika saya tahu lebih awal, saya akan berpikir untuk menikahi putri Zhou yang agung dengannya. Alis panjang tersenyum lagi dan berseru, senior, sebenarnya, kamu tak perlu terlalu khawatir.
Bocah ingusan itu masih memiliki banyak pendukung, seperti klan iblis dan iblis, yang ada di pihaknya. Dan Dao yang malang, saya juga akan memberinya dukungan penuh. Siapa kamu? Dan, kata alis panjang, jika kamu membantu bocah ingusan itu mendapatkan setengah dari sisa ki manusia, maka dia akan dapat memimpin umat manusia. Selama bocah ingusan kecil itu bisa memimpin umat manusia, lalu apa musuh dunia kultivasi ini? Siapapun yang berani memusuhinya, dengan satu pikiran, bocah ingusan kecil itu akan mampu membuat kekuatan besar menjadi asap. Raja Zhou terdiam. Dia mengakui, dan ini benar yang dibilang alis panjang, bahwa siapapun yang bisa mendapatkan ki umat manusia akan dapat memerintahkannya. Adapun para dewa, kamu tak perlu khawatir tentang itu. Alis panjang berseru, para dewa berada di luar alam, jalur kuno bintang-bintang rusak, mereka tak bisa turun ke dunia kultivasi, jika tidak, dunia kultivasi akan menjadi budak para dewa. Jika suatu hari, ras dewa benar-benar turun ke alam kultivasi, bocah ingusan kecil pada saat itu mungkin sudah mencapai raja. Jika langit runtuh, dia akan memegang atapnya, apa yang kamu takutkan? Raja Zhou terdiam, dia telah memikirkannya. Ketika dia memulihkan kultivasinya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah merebut kembali surat nikah dari alis panjang. Dengan tingkat kultivasinya, dia tak dapat menahan diri sama sekali. Siapa tahu, alis panjang sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Raja Zhou dan berseru, "Senior, tak mungkin saya bisa mengembalikan surat nikah kepadamu. Jika kamu dengan paksa merebutnya, maka jika kita keluar dari sarang naga penguburan, saya akan mengumumkan kepada dunia bahwa dinasti Zhou yang agung telah bergandengan tangan dengan bocah ingusan itu." Beraninya kau, Raja Wu dari Zhou sangat marah dan berseru dengan marah, "Jika kamu berani menyebarkannya, saya akan menghabisi kamu. Apakah kamu pikir saya akan takut pada kamu?" Alis panjang berseru, "Saya telah bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dengan bocah ingusan itu, menghabisi orang suci agung dan memadamkan kesadaran dewa dari penguasa surgawi yang tak terbatas dan leluhur tua keluarga Shen. Kalian sekuat itu." Raja Wu dari Zhou sangat skeptis dengan ucapan alis panjang Shen. "Senior, jangan marah, selama kamu tidak bertobat dan melakukan yang terbaik untuk membantu bocah ingusan itu, saya tak akan mengatakan apa-apa tentang pertunangan bocah ingusan itu dengan dinasti Zhou yang agung." Alis panjang berseru sambil tersenyum, "Kamu telah menghabiskan beberapa waktu dengan si miskin Dao, kamu seharusnya tahu sesuatu tentang saya. Si miskin Dao adalah orang yang berkarakter baik, saya akan melakukan apa yang kukatakan." "Apa maksudmu? Kamu menyebut saya orang jahat yang menyamar. Dan, kamu menyebutnya karakter yang baik ketika kamu menjebak saya." Raja Wu dari Zhou ingin menamparkan alis panjang sampai mati. Ye Kui berjalan ke arah mereka dengan ramuan spiritual di tangannya. Melihat Ye Kui mendekat, Raja Zhou memberi isyarat dan berseru, "Teman kecil Ye, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kamu." Dia berpikir dalam hati, Ye Kui tak tahu tentang pertukaran akta nikah, jadi mengapa tidak menjelaskannya sekarang dan mendapatkan akta itu kembali. Alis panjang menebak apa yang ingin dilakukan Raja Zhou, dan mengirimkan suara yang mengancam, "Senior, izinkan saya memberitahu kamu, jika kamu ingin mendapatkan kembali buku nikah melalui bocah ingusan itu, maka ketika kami keluar, saya akan menyatakan kepada publik bahwa bocah ingusan itu adalah murid pribadi kamu. Kamu boleh menyangkalnya, tak masalah. Pokoknya, pangeran kedua dari dinasti Zhou yang agung, Wu Qianfan, sekarang menjadi budak bocah ingusan itu." Raja bela diri Zhou memandang alis panjang dengan marah, jika matanya bisa menghabisi, maka alis panjang pasti sudah lama dibongkar berkeping-keping. "Mengandalkanmu." Raja Wu dari Zhou berseru melalui gigi yang terkatup. Ye Kui berjalan mendekat dan bertanya, "Senior, apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya?" Raja Zhou melirik alis panjang Zen, menahan amarahnya dan bertanya dengan cara yang menyenangkan, "Saya baru saja mendengar Guru Tao mengatakan bahwa sekarang pangeran kedua dari dinasti Zhou Agung, Wu Qianfan, adalah budak kamu. Apakah ini benar?" Ye Kui menganggukkan kepalanya, "Benar." Raja Zhou mengutuk Wu Qianfan setengah mati di dalam hatinya, anak yang tak layak, sebagai putra kerajaan dari dinasti Zhou yang agung, dia benar-benar bekerja sebagai pelayan orang lain, wajah orang tuaku telah dipermalukan olehmu. Wu Qianfan, tunggu saya. Saat kita kembali, saya akan membuatmu menumpahkan kulitmu.
Raja bela diri Zhou bertanya, sahabat kecil Ye, bagaimana mungkin seorang putra kerajaan dari dinasti Zhou yang agung bisa menjadi pelayanmu? Ada apa dengan semua ini? Beginilah keadaannya. Ye Kui baru saja membuka mulutnya ketika dia dihentikan oleh alis panjang. Senior, masalah ini disaksikan oleh Dao yang malang, lebih baik saya memberitahumu. Alis panjang menceritakan apa yang terjadi pada Wu Qianfan di Gunung Abadi, termasuk masalah akhirnya mengakui Ye Kui sebagai tuannya. Hanya saja, semua episode dibumbui oleh alis panjang. Secara khusus, fakta bahwa Wu Qianfan telah mengalami beberapa kali krisis hidup dan mati digambarkan dengan sangat jelas oleh alis panjang, mengatakan betapa berbahayanya Wu Qianfan pada saat itu dan betapa penuh kasih dan benarnya Ye Kui dalam menyelamatkannya beberapa kali. Raja Wu dari Zhou terdiam. Ye Kui juga diam, alasan diamnya adalah karena dia sedikit malu. Tanpa diduga, Raja Wu dari Zhou menjadi semakin marah. Untuk berpikir bahwa saya adalah orang nomor satu di benua tengah saat itu, saya tak pernah berpikir bahwa setelah hanya beberapa ribu tahun, keturunan saya akan sangat tidak berbakat. Sepertinya ketika saya kembali, saya harus membersihkan mereka. Wu Qianfan bahkan hampir mati di Gunung Abadi, sayang sekali. Raja Zhou berseru kepada Ye Kui, teman kecil Ye, kamu tak hanya menyelamatkanku, kamu juga menyelamatkan keturunanku, kebaikanmu yang luar biasa pada dinasti Zhou yang agung tak bisa dibalas, izinkan saya memberimu hormat. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan hendak membungkuk kepada Ye Kui. Tak perlu melakukannya, senior. Alis panjang menghentikan Raja Zhou dan berseru, tak peduli apa, bocah ingusan kecil itu adalah junior kamu, dia tak pantas mendapatkan busur besar kamu, bagaimanapun juga, cepat atau lambat kita akan menjadi keluarga, kamu tak perlu terlalu sopan. Sebuah keluarga. Ketika Raja Wu dari Zhou mendengar tiga kata ini, alisnya bergerak-gerak. Pendeta tahu busuk, beraninya kau menjebakku, tunggu saya. Ketika kamu pergi ke Zhou Agung, saya akan membuat kamu menumpahkan kulit kamu. Ye Kui juga berseru, alis panjang itu ada benarnya, senior tak perlu memberi hormat padaku. BTW senior, pelet roh telah dimurnikan, itu adalah kelas surgawi yang lebih rendah. Ye Kui menyerahkan pil eliksir kepada Raja Zhou. Raja Zhou memiliki perut yang merajuk, jadi dia mengambil pil roh dan menelannya langsung tanpa mengucapkan terima kasih. Senior, ada satu hal yang ingin saya minta nasihat dari kamu. Ye Kui berseru dengan sopan. Raja bela diri Zhou berseru, kamu berbicara. Ye Kui bertanya, senior, berapa tingkat kultivasi kamu saat kamu memasuki sarang naga penguburan? Raja bela diri Zhou menjawab, saya masih dalam kondisi puncak saya, di alam Raja Bijak. Ye Kui bertanya, sejauh yang saya tahu, lingkungan sarang naga pemakaman itu istimewa, jadi jika tingkat kultivasi kamu mencapai alam bijak, kamu tak bisa masuk. Raja bela diri Zhou berseru, saya memiliki pakaian perang, saya menggunakannya untuk masuk. Ye Kui teringat akan pakaian perang emas yang dikenakan Zhou Wuwang sebelumnya. Di mana pakaian perangmu, senior? Ye Kui menyadari bahwa pakaian perang emas itu tak lagi ada di tubuh Raja Zhou. Ada di sini bersamaku. Alis panjang berseru sambil tersenyum, sebelumnya, saya memberi senior begitu banyak pil roh, jadi senior memberi saya pakaian tempurnya sebagai ucapan terima kasih. Bocah ingusan, lihatlah, baju perang ini pas untuk bentuk tubuhku, tidak terlalu besar, tak terlalu kecil, praktis dibuat khusus untukku. Ye Kui memandang alis panjang, dia selalu merasa bahwa alis panjang ini agak tidak normal, tetapi karena Raja Zhou tak mengatakan apa-apa, dia juga tak akan banyak bicara. Bagaimanapun, alis panjang adalah teman baiknya dan Ye Kui senang dia mendapatkan harta karun. Senior dengan murah hati telah memberikan pakaian perang, saya berterima kasih atas barang lama itu. Ye Kui mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Tak perlu sopan, pakaian perang hanyalah pakaian perang, saya belum memasukkannya ke dalam hati. Meskipun Raja Zhou berseru demikian, hatinya sebenarnya meneteskan darah. Kupret, itu adalah senjata Raja klan dinasti Zhou yang hebat. Raja Zhou ingin menghancurkan alis panjang, dan mengutuk dalam hatinya, saya memberi kamu senjata kerajaan karena saya ingin Ye Kui menjadi menantu laki-laki dinasti Zhou yang hebat,
tetapi sekarang, senjata kerajaan telah hilang, dan saya telah merekrut menantu laki-laki yang memiliki musuh di surga dan di bumi. Taois Bao, tunggu saya, kutu kupret kau. Saya tak akan membiarkan ini pergi begitu saja. Sebuah ledakan datang dari dalam tubuh Raja Zhou, seolah-olah guntur meledak dari langit. Obat mujarab telah bekerja. Segumpal cahaya dewa muncul di permukaan tubuh Raja Zhou, seperti naga emas yang berenang, yang memberikan keagungan tambahan pada tubuh Raja Zhou dari 95. Aura di tubuh Raja Zhou tumbuh semakin kuat. Itu seperti kebangkitan naga dewa. Mundur dengan cepat, Ye Kui memperingatkan, memimpin alis panjang untuk terbang kembali 1000 meter jauhnya. Cahaya keemasan di tubuh Raja Zhou sangat besar. Ki spiritual langit dan bumi berkumpul dari segala arah dan dengan panik mengebor ke dalam tubuh Raja Zhou, dan beberapa ki spiritual lainnya, di sekitar Raja Zhou, berubah menjadi 5 bayangan naga sepanjang 1 kaki. Ye Kui dan alis panjang tetap berada di kejauhan untuk menonton, dan menemukan bahwa kultivasi Raja Zhou pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Alam pendirian yayasan, alam tertinggi, alam raja, alam surga gua, alam Yuanyi, alam Tongsen, alam orang suci awal, orang suci agung, raja orang suci. Awan bergerak ke segala arah. Dengan curam, kehampaan tampak berguguran dengan ki yang berwarna-warni, suara kecapi dan genderang, seakan langit dan bumi merayakan Raja Wu dari Zhou. Raja Wu dari Zhou membuka matanya bersinar dengan cahaya dewa, seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang terbungkus sarung, dengan ketajaman yang tak tertandingi. Bawakan anggurnya, Raja Wu dari Zhou meraung. Alis panjang itu sibuk membuang sepanci anggur spiritual. Raja bela diri Zhou mengulurkan tangan dengan telapak tangannya, mengambil arak roh, memiringkan kepalanya dan meminum pot arak dalam satu tegukan, lalu mendongak ke langit dan berseru dengan lantang, "Saya, Raja bela diri Zhou Agung, telah kembali." Raja Wu dari Zhou begitu luar biasa sehingga dia memancarkan aura yang kuat, seperti seorang Raja Dewa yang telah turun ke langit dan bumi. Dengan wajah iri, Ye Kui berbisik, "Saya ingin tahu kapan saya bisa menjadi pembudidaya Raja bijak seperti seniorku." Alis panjang berseru, "Bocah ingusan kecil, kamu tak perlu iri, tak lama lagi kamu bisa mengungguli dia." Ye Kui tersenyum, "Saya tak melihat bahwa kamu memiliki kepercayaan diri yang cukup besar pada saya." Alis panjang berseru sambil tersenyum, "Saya tak hanya percaya padamu, saya juga percaya pada diriku sendiri, suatu hari cepat atau lambat, Dao yang malang juga akan bisa melampauinya." Alis panjang mulai mengirim transmisi suara kepada Ye Kui. "Bocah ingusan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini, sekarang tingkat kultivasi Raja Zhou kembali ke puncaknya, selama dia memimpin kita, maka orang-orang kuat di luar sarang naga yang terkubur tak cukup untuk ditakuti." Ye Kui mengangguk sedikit dan mentransmisikan suaranya, "Saya akan berbicara dengan senior tentang masalah ini nanti. Kami menyelamatkan nyawanya dan membantunya memulihkan kultivasinya, jadi kami telah membantunya dengan baik, dia harus membantu kami." Alis panjang, "Hati-hati saat kamu berbicara nanti, jangan menyinggung perasaan senior." Alis panjang itu menyeringai dan tak mengatakan apa-apa, berpikir, jika saya telah menyinggung perasaannya, saya akan mengatakannya sejak dulu. Alis panjang panik, berseru, "Saya telah menjebak Zhou Wang, sekarang dia telah memulihkan kultivasinya, dia tak akan menghabisi saya, bukan?" Raja bela diri Zhou mengumpulkan cahaya dewa, memejamkan mata dan bermeditasi bersila di udara, kultivasinya kembali ke puncaknya dan dia harus menenangkan diri dengan benar. Di luar sarang naga penguburan, sudah lama penuh dengan kegembiraan. Kekosongan terbuka, dan sesosok tubuh berjalan keluar dari dalam, aura pemusnah menyapu padang gurun. Para sage yang menjaga bagian luar sarang naga yang terkubur, dari 6 kekuatan teratas di padang gurun timur, mengangkat kepala mereka. Senior agung dari Tanah Suci Taichu, Li Changqing. 6 pembudidaya suci yang hadir mengenali identitas lelaki tua itu sekilas. Mengapa orang tua ini ada di sini? Kepala pelayan tua dari klan pedang King Yun, keluarga Sen, matanya sedikit menyipit, dan perasaan tak enak di hatinya. Senior ketiga dari klan Yin yang berseru sambil tersenyum, "Saudara Li, saya sudah lama tidak melihat kamu, gaya kamu masih sama, apa yang membawa kamu ke sini?"
Saya datang untuk menghabisi. Ketika Li Changqing mengatakan ini, seluruh ruangan terkejut. Beberapa orang suci yang hadir mengarahkan pandangan mereka ke pelayan keluarga Shen. Mungkinkah Li Changqing datang ke sini untuk menghabisi seseorang dari klan pedang King Yun? Wajah pelayan keluarga Shen menjadi muram. Pembudidaya suci dari tanah suci Taichu membungkuk kepada Li Changqing. Salam, Senior Agung. Plak, Li Changqing menyerang dan menamparkan wajah orang suci itu, memarahinya, sampah. Dia bukan hanya seorang suci tetapi juga seorang senior di tanah suci Taichou, meskipun kultivasi dan statusnya tak setinggi Li Changqing, dia tak bisa kehilangan muka ketika dia digaplok di depan banyak orang. Apakah rasanya menjengkelkan menerima gaplokan? Li Changqing mendengus dingin dan berseru, Shen Xuan, apa yang sudah kujelaskan padamu sebelum datang ke sini yang kamu lupa? Pembudidaya yang suci, bernama Shen Xuan, menjawab, Senior Agung menginstruksikan bawahannya, menyuruh saya untuk membawa Li Jian kembali dengan selamat, apapun yang terjadi. Li Changqing meraung, apakah kamu sudah melakukannya? Shen Xuan berseru, Senior Agung, Li Jian belum keluar dari sarang pemakaman naga, tunggu dia keluar. Dia tak bisa keluar, Li Changqing berseru dengan marah, dia sudah terbantai. Apa, tak hanya Shen Xuan yang terkejut, tetapi orang-orang kudus lainnya yang hadir juga terkejut dan saling memandang dengan tak percaya. Li Jian sudah mati. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang akan menghabisi Li Jian? Semua orang melihat kepala pelayan tua keluarga Shen. Ini karena di antara kelompok jenius yang telah memasuki sarang naga penguburan, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menghabisi Li Jian dan motivasi untuk melakukannya adalah Qi Tian, Xiao Yisen dan Shen Tianzeng. Kelima faksi tersebut adalah sekutu, jadi mereka pasti tak akan menghabisi sekutu mereka, sehingga hanya menyisakan Shen Tianmeng. Bahkan kepala pelayan tua keluarga Shen menduga bahwa Li Jian telah dihabisi oleh Shen Tianmeng. Mungkinkah itu benar-benar tuan muda yang melakukannya? Masalah ditatap oleh beberapa orang suci yang kuat dengan mata yang tidak baik, kepala pelayan tua keluarga Shen hanya bisa merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Shen Xuan berlutut di depan Li Changqing dan berseru, Senior Agung, bawahan saya telah gagal dalam tugasnya, tolong hukum saya. Atau, katakan padaku, siapa yang menghabisi Li Jian? Saya ingin membalas kematian Li Jian. Li Changqing berseru, saya belum tahu siapa yang menghabisi Li Jian, tapi saya akan menyelidiki masalah ini. Shen Xuan, mulai sekarang, kamu berjaga-jaga di sini. Setiap kali ada orang yang keluar dari dalam, tak peduli dari mana asal mereka atau latar belakang mereka, mereka semua akan ditahan. Kematian Li Jian telah memperingatkan Tuan Suci, dan Tuan Suci telah menjelaskan bahwa siapapun yang melakukannya harus membayar harganya. Shen Xuan menjawab, iya. Orang-orang kudus dari kekuatan besar lainnya menunjukkan ketidakpuasan mereka. Jika mereka benar-benar melakukan ini, maka orang-orang jenius dari kekuatan mereka juga akan ditahan oleh Shen Xuan. Sesepuh ketiga dari klan Yin yang berseru kepada Li Changqing, Saudara Li, ini bukan ide yang bagus, bukan? 5 klan kita adalah sekutu. Qi Tian pasti tak akan menghabisi Li Jian. Pembudidaya sage dari klan pengubah surga juga berseru, orang yang memasuki sarang naga yang terkubur kali ini dari klan pengubah surga kita adalah Tuan Muda Xiao Yisen. Tuan Muda juga tak akan menghabisi Li Jian, masalah ini tak ada hubungannya dengan klan pengubah surga kita. Tak ada hubungannya dengan itu. Li Changqing mencibir, biar ku beritahu, kematian Li Jian tak hanya terkait dengan Qi Tian dan Xiao Yisen, tetapi juga ada hubungannya dengan itu. Mereka berada dalam masalah di dalam sarang naga yang terkubur, dan Li Jian menggunakan teknik dewa perekrutan jiwa untuk memintaku memecah formasi untuk membantu mereka, sehingga menderita cedera parah. Baik Qi Tian dan Xiao Yisen meyakinkan saya bahwa mereka akan melindungi Li Jian dan mengirimnya dengan selamat keluar dari sarang naga yang terkubur. Sekarang Li Jian sudah mati, jika Qi Tian dan Xiao Yisen tak bisa memberiku penjelasan, saya tak akan bisa mengampuni mereka. Masalah ini, Shen Tianzeng, Wu Qinghao dan Wang Chong juga meyakinkan saya bahwa mereka juga ada hubungannya dengan itu. Mendengar ucapan ini, beberapa orang suci yang kuat yang hadir menyadari bahwa segala sesuatunya sedang dalam masalah. Dengan raut wajah Li Changqing ini, jelas bahwa pemusnah Li Jian harus diungkap, jika tidak, dia tak akan beristirahat dengan tenang.
Mereka agak bingung, karena para jenius muda yang telah memasuki sarang pemakaman naga semuanya berjanji untuk mengirim Li Jian keluar dengan selamat, lalu mengapa Li Jian meninggal di dalam lagi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sarang pemakaman naga? Apakah beberapa orang jenius yang telah menghabisi Li Jian untuk memperebutkan warisan Raja Naga? Suasana di tempat kejadian menjadi suram. Kematian Li Jian telah menimbulkan awan gelap di hati mereka. Pelayan tua dari keluarga Sen, batu giok transmisi yang tergeletak di tangannya bergetar dengan lembut. Dia buru-buru mengeluarkan slip giok transmisi dan menemukan bahwa itu adalah leluhur tertua keluarga Sen yang mengiriminya pesan. Setelah membaca isinya, wajah kepala pelayan tua keluarga Sen tampak muram saat dia meraung dengan tegas, "Tak satu pun dari kalian diperbolehkan pergi." Semua orang yang hadir melihat ke arah kepala pelayan tua keluarga Sen, masing-masing dengan ekspresi aneh di wajahnya. Alis panjang ini meraung. Saat semua orang bertanya-tanya, mereka melihat kepala pelayan tua keluarga Sen mengaum dengan mata merah, "Tuan muda sudah mati. Itu pasti ulah putra-putra dewa kamu dari beberapa kekuatan besar. Tak satu pun dari kalian diperbolehkan pergi." Ucapan itu seperti sebuah guncangan batu, mengejutkan wajah orang-orang kudus yang hadir. Sen Tianzeng sudah mati juga. Kultivasi Sen Tianzeng sangat kuat, siapa yang bisa menghabisinya? Mungkinkah senior ketiga dari klan Yin Yang dan pembudidaya yang bijak dari klan perbaikan surga bertukar pandang diam-diam? Keduanya, di dalam hati mereka, memiliki kecurigaan yang sama bahwa sebagian besar Xiao Yisen dan Qi Tian yang bekerja sama untuk mengalahkan Sen Tianzeng. Ini karena para jenius yang telah memasuki sarang naga penguburan, hanya Qi Tian dan Xiao Yisen yang memiliki kekuatan untuk menghadapi Sen Tianzeng. Bagus sekali untuk mati, Li Changqing berbicara. Kepala pelayan tua keluarga Sen, memelototi Li Changqing, tak sabar untuk menghabisinya di tempat. Apa yang kamu lihat? Jika kamu menatap lagi, hati-hati saya akan mencungkil bola matamu. Li Changqing mengikuti, murid saya sudah mati, mengapa Sen Tianming tak bisa mati? Kamu, kepala pelayan tua keluarga Sen sangat marah sehingga dia tak bisa berbicara. Suara lain terdengar, "Saudara Li benar, Sen Tianzeng meninggal dengan baik." Pembudidaya Sein dari Chaos Secret Ground berseru, bahkan jika Sen Tianzeng tidak mati di sarang naga penguburan, dia masih akan mati ketika 5 klan kita menyerang klan pedang King Yun. Siapa yang mengirimiku pesan? Sepertinya itu pasti kabar baik. Pembudidaya Sein dari Chaos Secret Land mengeluarkan slip giok transmisi dari tangannya dengan senyum di wajahnya. Setelah membaca isi pada slip giok transmisi, senyum di wajahnya benar-benar membeku. Wu Qinghao sudah mati. Kutu kupret, siapa yang melakukan ini? Pembudidaya Sein dari Chaos Secret Ground memaki-maki, wajah tua yang terlihat seperti dasar pot. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengatakan bahwa Sen Tianzeng telah meninggal dengan baik, tetapi yang mengejutkannya, dia segera menerima pesan dari klan bahwa lampu kehidupan Wu Qinghao telah padam. Rasanya seperti seseorang telah menamparkan wajahnya dengan keras. Yang lain, sekali lagi, terkejut. Wu Qinghao sudah mati. Saya tak menyangka itu. Benar, kultivasi anak ini Wu Qinghao tak jauh lebih lemah dari Qi Tian dan Xiao Yisen. Bagaimana dia bisa mati? Siapa yang sebenarnya menghabisinya? Mungkinkah Wu Qinghao meninggal bersama Sen Tianzeng? Itu sangat mungkin. Saat semua orang berspekulasi, pembudidaya suci dari tanah suci kuno yang sunyi meraung dalam kemarahan. Tuan muda kedua telah jatuh, Tuan muda kedua telah jatuh, siapa yang melakukannya? Apa? Wang Chong juga sudah mati. Yang lain dalam adegan ini takjub. Senior ketiga dari klan Yin Yang dan pembudidaya sage dari klan Heaven Mending diam-diam bertukar pandang, masing-masing membaca makna di mata yang lain. Dari 6 orang jenius yang telah memasuki sarang naga penguburan, sejauh ini, semuanya telah meninggal kecuali Qi Tian dan Xiao Yisen, yang tak ada kabar. Orang-orang itu, kemungkinan besar, telah mati di tangan Qi Tian dan Xiao Yisen. Jika itu benar-benar perbuatan Qi Tian, maka klan lain tak akan membiarkannya pergi. Dengan kekuatanku sendiri, saya tak bisa melindungi Qi Tian, jadi sepertinya saya hanya bisa memberitahu ketua klan untuk segera datang. Senior ketiga dari klan Yin yang diam-diam mengambil slip giok transmisi dan bersiap untuk mengirim pesan kepada Bapak Surgawi tertinggi.
Siapa tahu, saat dia mengeluarkan slip giok transmisi, dia mendengar Li Changqing meraung, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu mencoba mengirim pesan kepada Yang Maha Tinggi? Biar ku beritahu, hanya Qitian dan Xiao Yisen yang belum terdengar kabarnya, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menghabisi putra-putra dewa dari klan kita. Jika mereka benar-benar melakukannya, bahkan jika penguasa surgawi Wuji dan Master Klan Perbaikan Surga datang, mereka tak akan dapat melindungi mereka. Selain orang-orang suci yang kuat dari klan pengubah surga, semua orang memandang senior ketiga dari klan Yin yang dengan ekspresi tidak bersahabat. Senior ketiga dari klan Yin yang tersenyum sinis dan berseru, "Saudara Li, kamu salah paham, saya tak ingin mengirim pesan ke ketua klan, saya ingin bertanya kepada para senior aula penjaga jiwa untuk melihat apakah ada masalah dengan lampu kehidupan Qitian." Senior ketiga bersiap untuk menyimpan slip giok transmisi dan menunggu saat yang tepat untuk mengirim pesan kepada Bapa Surgawi tertinggi. Slip giok transmisi di tangannya berdengung dan bergetar, menyala. Sebaris ucapan muncul dari bagian atas slip giok transmisi. Lampu takdir Qitian padam, dipastikan jatuh. Apa? Senior ketiga klan Yin Yang, wajahnya memutih ketakutan saat dia menatap slip giok transmisi, tubuhnya sedikit bergetar. Qitian adalah putra dewa nomor 1 dari klan Yin Yang, murid pribadi Bapa Surgawi yang tak terbatas, dan kemungkinan besar akan menggantikan posisi guru klan-klan Yin Yang di masa depan, tetapi dia tak pernah menyangka bahwa dia akan mati di dalam sarang naga pemakaman. Sudah berakhir, Qitian sudah mati, ketua klan tak akan mengampuni saya. Senior ketiga menggigil. Li Changqing menyadari bahwa kondisi senior ketiga tidak baik dan mengambil langkah ke udara untuk datang ke depan senior ketiga dan merebut slip giok transmisi dari tangan senior ketiga. Lampu takdir Qitian padam, dipastikan jatuh. Li Changqing membacakan isi slip giok transmisi, dan dalam sekejap, pembudidaya suci yang hadir memucat. Qitian juga sudah mati. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah orang yang memiliki kekuatan untuk menyerang para orang suci. Siapa gerangan yang berhasil menghabisi Qitian? Qitian, Shen Tianming, Wu Qinghao, Wang Chong, Li Jian, semuanya mati, sekarang hanya yang tersisa. Pembudidaya suci yang hadir menoleh dan menatap pembudidaya suci dari klan pengubah surga. Satu persatu, mata mereka menunjukkan cahaya dingin. Wajah penuh dengan cahaya yang ganas. Kenapa kalian semua menatapku? Pembudidaya suci dari klan pengubah surga panik saat ini. Li Changqing meraung, "Katakan padaku, bagaimana Li Jian mati? Bagaimana saya tahu?" Senior ketiga meraung sebelum orang bijak dari klan pengubah surga dapat menyelesaikan kalimatnya. "Bagaimana mungkin kamu tak tahu? Sekarang semua orang jenius dari beberapa klan telah meninggal dan hanya Xiao Yisen yang tak terluka. Bukankah seharusnya kau memberi kami penjelasan yang masuk akal?" Kepala pelayan tua keluarga Shen mengikuti dan berseru, "Saya berseru kepadamu. Jika benar Xiao Yisen menghabisi Tuan Muda, maka keluarga Shen kami akan memberikan semua kekuatan kami untuk menghabisi klan surga mending dan membalaskan dendam Tuan Muda." Orang tua dari tanah suci kuno yang sunyi berseru, "Hitung kami, keluarga Wang kami juga akan membalas dendam untuk Tuan Muda kedua." Orang suci dari tanah suci kekacauan berseru, "Putra dewa dari tanah suci kekacauan meninggal di sarang naga penguburan. Kami dari tanah suci kekacauan akan menyelidiki masalah ini sampai akhir." Li Changqing berseru, "Sekarang hanya Xiao Yisen yang masih hidup, situasinya sudah jelas, yang berarti mereka dihabisi oleh Xiao Yisen dalam persaingan memperebutkan warisan Raja Naga. Saya tak melihat itu, Xiao Yisen sebenarnya sangat mampu. Tak ada lagi omong kosong, pertama-tama jatuhkan orang-orang dari klan perbaikan surga dan habisi mereka semua saat Xiao Yisen keluar." Pembudidaya Sein dari 5 kekuatan besar mendekati pembudidaya Sein dari klan pengubah surga. "Tuan-tuan, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini, dengarkan saya." Sebelum pembudidaya sage dari klan pengubah surga selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju langit seperti aliran cahaya. "Bersiap untuk kabur. Kamu tak akan bisa kabur." Li Changqing adalah seorang pembudidaya sage agung, kecepatannya cepat saat dia mengambil langkah melintasi kehampaan dan mencegat pembudidaya bijak klan pemulihan surga. Dia hendak menyerang. Sebuah tangan besar melesat keluar dari antara awan dan menamparkan pembudidaya bijak dari klan pengubah surga menjadi bubur. Bersambung.